Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di pengerjaan untuk jenis revo absolut. Ini motor angkatan beban berat untuk membawa balokan kayu. Terlihat dari tembakannya. Dan motor ini sudah kita bongkar. Permasalahannya yaitu katanya baik untuk tenaga itu performa itu kurang. Dan ini sudah kita ganti seher yang baru, kita pasang satu set. Kemudian saya akan lihat di bagian peluru ganda atau peluru kupling, takutnya nanti juga bermasalah. Dan ini juga sudah saya bongkar bagian peluru ganda dan peluru kupling. Untuk terlihat di bagian peluru ganda sepertinya masih bagus, cuman kita belum lihat di bagian mangkuknya. Dan ada masalah sepele, cuman ini juga berpengaruh di performa mesin dan untuk perputaran olinya. Pada motor ini untuk putaran oli, bagian pompa oli lumayan bagus, masih di gigi sentrik juga bagus, dan oli juga berjalan dengan normal. Namun masih ada sedikit pengaruh, sedikit namun juga bisa berdampak besar, yaitu di bagian packing. Ini terlihat di bagian packingnya sudah sobek. Ketika saya buka tadi saya langsung lihat di bagian packing sini. Ini berpengaruh pada kelancaran oli. Nah, ini perpaknya demikian. Nah, ini terlihat ini sobek perpaknya. Dan sekarang kita berbicara membahas tentang teori putaran mesin. Putaran mesin pada revo absolut dan juga supra umumnya itu berasal dari bawah. Di sini ada saringan oli yang menuju ke pompa. Dia oli akan masuk ke bawah saringan sini. Nah, di sini saya tak congkele saya kotor ora iki. Nah, ini saringan oli ini agak kotor. Nah, inilah manfaat saringan oli. Jika saringan oli tidak dipasang, kemungkinan sudah pastikan ini akan tersedot ke bagian pompa oli, karena tugas bagian dari pompa oli yaitu menyedot oli untuk naik ke atas. Nah, dia naik, kemudian di manakah jalur oli tersebut? Jalur oli tersebut yaitu menuju, nah ini ada lubang. Nah, ini terbagi dua, yaitu menuju lubang itu, di dalam ada lubang kecil nggak kelihatan itu menuju ke bagian blok seher dan juga head. Nah, dia akan berjalan melalui baut as 4 yang ada di blok. Nah, ini dia akan lewat ke sini mengalir ke depan. Kemudian yang satunya lagi lubang sini. Nah, oli itu mengalir ke bagian blok. Nah, ini bloknya, dia terbagi ke depan dan juga ke samping kanan, yaitu melewati blok. Kemudian oli akan keluar lewat jalur askrek. Nah, ini lubang untuk askrek. Nah, ini dia masuk ke sini, lalu dia akan masuk ke dalam askrek. Nah, lebih jelasnya saya buka terlebih dahulu. Dan jelas dibuka sikit. Dan konco-konco udah ngerti jalani dan sirkulasi oli kaya ngopo. Kalau yang seperti ini tidak bermasalah, Pak ya? Nah, ini kita buka. Nah, ini kan sobek, terlihat bagian packingnya sudah sobek. Kita lanjut lagi. Oli itu masuk ke bagian askrek, kemudian di
dia akan keluar. Nah ini dia akan keluar dari bak tadi masuk ke dalam, kemudian dia akan keluar melewati lubang yang ada di askrek. Nah ini nggak ketok ya, saya tak putar. Nah iki ketok. Dia akan keluar lewat lubang yang ada di depan baut ini. Nah dia akan memutar ke bagian rumahan peluru ganda, kemudian dia akan masuk melalui lubang yang ada di nggak ketok. Aduh, balik kamera nih. Nah dia akan masuk melewat celah-celah sini. Nah ini ada celah masuk ke dalam lagi. Nah di dalam lagi nanti ada oli, ada lubang askrek yang menuju ke bagian stang seher. Dia akan mengalir ke dalam menuju ke stang seher. Nah pembahasannya tadi yang jadi masalah yaitu packing yang di sini ini bocor. Nah packing ini bocor. Nah oli ketika putaran dari peluru ganda ini akan memutar dengan cepat, maka oli akan memompa dengan sendiri masuk mengalir ke dalam. Namun jika packingnya bocor, nah ini kan tatapan beradu, nah seperti ini antara rumahan peluru ganda dan juga tutupnya ini seharusnya ini rapat. Nah jika tidak ada packing kemungkinan dia akan bocor. Dan dampak pengaruhnya yaitu maka putaran oli tidak akan normal karena bocor di bagian packing. Makanya dibutuhkan packing di sini supaya putaran oli itu akan lancar dan bisa mendorong masuk ke dalam sehingga masuk ke sampai bagian satang seher dan juga membasahi laharnya. Jika packingnya akan bocor seperti ini, sudah pasti oli yang memutar akan keluar dan tidak menyalurkan ke bagian setang seher. Makanya walaupun pompa oli normal, semuanya keadaan normal, namun karena ini motor bisa juga panas karena pelumas di bagian setang seher dan juga askrek kurang lancar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Masalah sepele yang sering tidak dianggap oleh para owner, konsumen ataupun bengkel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.